Ketika Venesia di Italia dikenal sebagai kota air yang menyajikan pemandangan indah dan romantis, maka berbanding terbalik dengan Makoko, sebuah pemukiman yang terletak di kawasan Lagos, Nigeria, yang katanya dijuluki sebagai Venesia dari Afrika. Bukannya memiliki pemandangan indah dan romantis, kawasan yang berlokasi di tepi pantai laut Samudra Atlantik ini justru menyajikan pemandangan yang sangat kumuh. Bahkan, kondisi lingkungan di sekitar pemukiman ini terbilang sangat menyedihkan. Warna air di laguna tampak berminyak dan menghitam, memancarkan bau menyengat dan menggambarkan kondisi air yang memiliki jutaan bakteri, yang kemudian ditambah dengan limbah dapur yang berserakan di sekitar gubuk-gubuk kayu yang berdiri di atas air. Berkaca dari hal-hal tadi, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya kesamaan antara Makoko dan Venesia adalah bahwa keduanya sama-sama identik dengan air. Makoko merupakan pemukiman nelayan informal yang tidak memiliki catatan sensus penduduk secara resmi. Karena itu, tidak ada catatan pasti mengenai jumlah penduduk di kawasan ini. Namun demikian, perkiraan sementara menyebutkan bahwa Makoko dihuni oleh sekitar 150.000 jiwa hingga 250.000 jiwa dan hanya memiliki satu akses pendidikan, yaitu sekolah dasar berbahasa Inggris yang terletak di tengah kawasan ini. Makoko dibentuk pada abad ke-18 sebagai desa nelayan kecil yang kemudian meluas dengan cepat, hingga membentuk pemukiman besar seperti yang ada sekarang ini. Pemukiman ini menjadi rumah bagi ratusan ribu pekerja migran yang berasal dari negara Afrika Barat yang berusaha mengadu nasib di Nigeria, di mana sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor menangkap ikan. Air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Makoko ini. Karena itu, semua bangunan di kawasan ini adalah rumah panggung yang dibangun dari kayu yang ditancapkan jauh ke dalam dasar air. Umumnya, rumah-rumah di Makoko dihuni oleh sekitar 5 hingga 10 orang, di mana masing-masing rumah di kawasan ini memiliki sebuah perahu kayu yang difungsikan sebagai sarana transportasi di sekitar pemukiman. Perahu menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menjangkau setiap tempat di pemukiman ini. Bahkan, perahu sederhana ini juga digunakan untuk mencari ikan dan berfungsi sebagai tempat berjualan. Begitu melekatnya kehidupan warga Makoko dengan air, sehingga anak-anak di kawasan ini sudah mulai belajar mendayung perahu saat usia mereka menginjak 5 tahun. Hal ini karena mendayung menjadi keterampilan utama yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup di kawasan kumuh ini. Selama berpuluh-puluh tahun, Makoko tidak memiliki infrastruktur dasar untuk dikatakan sebagai pemukiman layak huni. Pemukiman ini bahkan tidak memiliki akses fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, serta pembuangan limbah, sehingga membuatnya sangat rentan terhadap bahaya lingkungan serta kesehatan. Jamban komunal yang digunakan bersama-sama antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain, ditambah dengan air limbah yang mengalir langsung pada perairan tempat mereka tinggal, menjadikan air di kawasan ini tidak dapat lagi mendukung keberlangsungan hidup. Di sisi lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan air bersih adalah dengan membelinya dari vendor yang mendapatkannya dari sumur bor. Faktanya, pemerintah setempat memang dengan sengaja tidak memberikan air gratis untuk warga di Makoko. Karena, selain dianggap hunian yang ilegal, pemerintah sama sekali tidak menginginkan warga Makoko untuk tinggal di daerah ini. Meskipun dianggap sebagai kawasan kumuh yang tidak diinginkan, wisata kumuh justru menjadi kegiatan utama di daerah ini. Banyak wisatawan yang datang ke Makoko yang terpesona melihat sifat dan kondisinya. Salah satu daya tarik paling menawan di Makoko adalah sekolah terapung yang dirancang oleh tim arsitek yang membangunnya dari tong plastik yang memiliki beberapa ruang kelas serta taman bermain. Struktur bangunan sekolah ini dibuat bertingkat 3 lantai yang memiliki bentuk bangunan seperti prisma segitiga yang dapat mengapung di atas air dengan dasar bangunan yang terbuat dari 256 drum plastik. Sumber listrik di bangunan ini berasal dari panel surya dan bangunan ini mampu menampung 100 siswa.
Tujuan dibangunnya sekolah terapung ini tentu saja untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di Makoko yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan sekolah disebabkan faktor kemiskinan serta faktor geografis yang terbatas. Meski mendapat banyak kunjungan dari wisatawan, warga Makoko jarang menyambut mereka dengan baik. Sebab warga selalu waspada dan menganggap para wisatawan itu sebagai mata-mata dari pemerintah. Mereka juga sangat tidak suka dengan fotografi, karena mereka berpikir bahwa foto mereka dijual untuk keuntungan. Upaya pemerintah untuk menggusur warga Makoko dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan masalah yang lebih besar untuk merelokasi para tunawisma. Sebab warga percaya bahwa Makoko adalah satu-satunya budaya mereka dan karena itu harus dilestarikan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap warga Makoko menambah daftar panjang kegagalan mereka dalam membangun kota Lagos. Karena sejatinya, pemerintah telah lama menginginkan kota Lagos menjadi kota raksasa megah yang dibangun di pinggir laut dengan gedung-gedung tinggi serta kehidupan pinggir laut yang makmur dan tertata. Kenyataannya, berakhir dengan menyajikan kehidupan pinggir laut yang berpolusi tinggi, sistem lalu lintas yang sangat berantakan, dan tentunya lingkungan hidup yang sangat kumuh.